Setelah selesai sholat, wanita ini berketakutan ketika melihat sebuah ayunan bayi tiba-tiba muncul dari arah plafon kamarnya cuy. Nisa pun hendak memegang ayunan itu, namun tiba-tiba ayunan tersebut tiba-tiba melesat ke atas dan menghilang seketika. Nisa pun sangat ketakutan melihat hal itu terjadi. Ia bergegas keluar dari kamarnya dan mencari sang ibu. Lalu keesokan harinya ketika Nisa baru saja terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut ketika mendengar sang ibunda sedang marah-marah besar. Sang ibu pun marah karena Aan sudah berani bermain laptop ibunya cuy, hingga membuat berkas penting milik sang ibunya tersebut menghilang. Nisa pun meminta kepada ibunya agar ia lebih tenang dan tidak marah-marah lagi cuy. Lalu Nisa pun mengatakan Aan masih kecil bu, jadi dia tidak bisa membedakan mana barang yang penting dan juga mana yang tidak penting. Sementara di sisi lain, seorang wanita bernama Irma yang terkena gangguan jiwa ini diganggu oleh segerombolan preman kampung itu. Untung saja Nisa lewat di tempat itu dan bergegas untuk membantu wanita tersebut. Setelah selesai membantu Irma, Nisa pun bergegas pergi dari tempat itu untuk kembali membeli tinta printer. Sebelum pergi ke toko, Nisa pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Tama. Namun sialnya, rumah Tama berada di ujung sana dan harus melewati hutan terlebih dahulu. Hingga sampailah Nisa di sebuah pohon yang sangat besar, di mana tempat Marni dieksekusi dulu. Kemudian Nisa pun bergegas untuk mendekati pohon itu. Namun tiba-tiba Irma pun berteriak dengan sangat kencang hingga membuat Nisa panik. Dan ternyata nih Irma hanya ingin memberikan dompet Nisa yang terjatuh. Tapi Nisa beranggapan bahwa Irma lah yang sudah mencuri dompet Nisa tersebut. Lalu tak berselang lama Tama pun datang ke tempat itu dan langsung melerai mereka berdua. Dan untung saja nih Nisa belum sempat memukul Irma menggunakan sebalok kayu yang sudah dipegangnya. Setelah kejadian tersebut, Nisa dan juga Tama pun bergegas pergi dari tempat itu. Sebelum pulang nih, Nisa pun menyempatkan diri untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Tama. Kemudian Nisa pun bertanya kepada Ibu Tama mengenai soal Irma. Lalu Ibu Tama pun menjawab cuy, jika Irma merupakan satu-satunya anak yang terbebas dari teror Wewe Gombel Marni. Karena teror yang bertubi-tubi dan juga mengganggu pikiran Irma, hingga hal tersebut membuat Irma mengalami gangguan jiwa. Namun sayangnya nih, Nisa tak percaya dengan cerita mistis di kampung itu mengenai Wewe Gombel Marni. Kemudian Nisa pun berpamitan kepada Ibu Tama karena sang ibunya sudah berkali-kali menelpon dan menanyakan tinta printer. Sesampainya di rumah, Nisa pun terkejut ketika melihat Aan duduk sendirian di luar rumah cuy. Lalu tak berselang lama sang ibu pun datang dan langsung mengatakan ini sudah kesekian kalinya adikmu mengacau berkas-berkas ibu. Aku pun memberinya hukuman jika ia tak boleh masuk ke dalam rumah sebelum waktu maghrib tiba. Namun Nisa tak bisa berbuat apa-apa cuy karena ibunya sudah terlalu kesal kepada Aan. Hingga tibalah pada waktu sholat maghrib selesai, tiba-tiba terdengar suara tukang paket mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Kemudian Nisa pun bergegas keluar untuk menemui tukang paket itu cuy. Betapa terkejutnya ketika keluar rumah, Nisa pun tidak melihat Aan berada di teras itu. Apakah Aan akan menjadi korban Wewe Gombel Marni selanjutnya cuy? Saksikan nih pas seru berikutnya hanya di akun Ozi Film.